Entah mengapa, ingatan masa lalu itu kembali terbayang di saat aku sedang menunaikan kewajibanku pada suamiku. Ingatan yang dulu pernah kulalui bersama bapak mertuaku kembali terlintas pada saat yang tak tepat. Sejujurnya, ada penyesalan tersendiri jika mengingat hari itu. Hari di mana aku telah terbelenggu oleh rasa yang tak seharusnya kulalui, hingga membuat hidupku dibayang-bayangi rasa bersalah pada suamiku. Aku Yuni, seorang istri dari pria yang bernama Yoyok. Sudah 3 tahun lamanya kami mengarungi rumah tangga, namun belum juga dikaruniai momongan. Mungkin masalah itu pula yang akhirnya menjadi awal sebuah kesalahan yang harus kualami. Semua bermula saat suamiku libur bekerja. Kala itu, rencananya kami akan mengunjungi rumah mertua yang berada di desa. Memang sudah lama kami tidak berkunjung ke sana. Kesibukan dan berbagai macam acara selalu menjadi alasan utama saat ibu mertua menelpon untuk meminta kami pulang ke kampung halamannya. Mas Yoyok, suamiku yang saat itu baru saja pindah jabatan, menjadi semakin sibuk saja. Aku pun menyadari hal itu, mungkin dia juga butuh penyesuaian dengan bertambahnya pekerjaan, bahkan membuat kami jarang memberi kabar pada mereka. Dek, nanti aku nganterin ibu ke rumah Bude Retno juga ya. Sepertinya ada arisan keluarga di sana. Kalau kamu nggak ikut juga nggak apa-apa kok, ucap suamiku sebelum kami berangkat pagi itu. Aku tahu, Mas Yoyok mengerti tentang perasaanku, yang selalu ingin menghindar dari pertanyaan-pertanyaan keluarganya. Aku yang belum juga dikaruniai momongan selalu menjadi bahan pertanyaan, terutama saat berkumpul dengan keluarganya. Itulah alasanku, mengapa aku enggan jika diajak ke rumah saudara. Pasti pertanyaan mereka selalu sama. Sebetulnya, Mas Yoyok juga sama sepertiku. Ia juga enggan jika harus menjawab seputar masalah itu. Namun karena saat itu ibunya yang memintanya untuk mengantarnya, jadi mau tak mau ia pun mengiyakannya saja. Apa kata nanti aja ya mas? Sahutku. Segala persiapan sudah kami selesaikan, dan waktunya kami untuk berangkat menuju rumah orang tua suamiku. 3 jam perjalanan yang dibutuhkan, hingga sampailah kami di rumah mertuaku. Selama perjalanan, Mas Yoyok sesekali menoleh ke arahku. Dia seolah tahu apa yang sedang kupikirkan dan mencoba menenangkanku. Sebenarnya aku tak masalah jika ikut hadir di acara keluarganya. Hanya saja, aku jenuh jika harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sesampainya di sana, kami disambut antusias oleh kedua mertuaku. Pak Hendra dan Bu Warni, mereka merupakan orang tua Mas Yoyok yang juga mertuaku sendiri. Mereka sama-sama pensiunan PNS. Kesibukan keduanya pun sama, yaitu sama-sama bertani di sawah yang tak jauh dari rumah mereka. Akhirnya pulang juga kamu, Ndukle, ucap ibu mertuaku. Iya bu, Mas Yoyoknya sibuk terus jadi nggak sempat kesini, sahutku sambil menyalami kedua mertuaku. Ya sudah, kalian istirahat dulu ya. Suamimu juga pasti lelah nyetir dari rumah ke sini, ucap Pak Hendra, bapak mertuaku. Baik pak, jawabku. Lalu aku dan Mas Yoyok melangkah menuju hamar yang biasa aku tinggali jika berkunjung ke sana. Rencananya, kami akan tinggal di sini selama 3 hari. Mas Yoyok sudah mengambil cuti tahunannya, sehingga kami ada banyak waktu berada di sana. Singkat kata, malam hari pun tiba. Kami semua sudah berkumpul di meja makan. Ibu mertuaku sudah menyiapkan berbagai makanan, karena beliau tahu jika hari ini akan kedatangan putra dan menantunya. Selama kami makan, bapak lebih banyak diam, apalagi jika ibu mertuaku yang berbicara. Tampak sekali jika mereka sedang ada masalah dalam rumah tangga mereka. Aku sendiri tak tahu pasti masalahnya, lagi pula aku juga tak berhak mencampuri urusan mereka. Setelah acara makan itu selesai, aku dan Mas Yoyok memutuskan untuk ke hamar lebih dulu. Sementara kedua mertuaku masih bersantai di ruang tamu. Malam itu kami lalui seperti biasa, sama seperti malam sebelumnya. Mas Yoyok lebih dulu terlelap, karena lelah setelah perjalanan tadi. Begitu pula denganku yang ikut menyusul 1 jam setelahnya. Esok paginya, tampak Mas Yoyok sudah bersiap untuk mengantar ibunya ke acara arisan keluarga. Dek, kamu nggak jadi ikut kami? Tanya Mas Yoyok yang sudah berpenampilan rapi. Kayaknya enggak mas, aku di rumah saja.
sahutku. Ya sudah, kalau begitu nanti tolong antarkan bekal untuk bapak ya. Dia sudah berangkat pagi tadi, timpal ibu mertuaku, yang sudah menunggu Mas Yoyok di depan pintu. Ya Bu, sahutku. Sepeninggal mereka, aku lantas segera menuju dapur, menyiapkan aneka masakan yang hendak kukirimkan pada bapak mertuaku. Dan saat jarum jam menunjuk ke angka 10, aku bergegas mengantar bekal itu pada bapak mertuaku. Sesampainya di sana, tampak Pak Hendra masih sibuk memantau sawahnya. Dari kejauhan, kupanggil beliau untuk sarapan terlebih dahulu. Pak, makan dulu, Yuni bawain bekal untuk bapak. Iya, Nduk, letakkan saja di situ, sahutnya, sambil menunjuk pondok di tepi sawah. Aku duduk sambil menunggu mertuaku selesai dengan urusan sawahnya, sampai tak lama kemudian beliau melangkah menemuiku. Terima kasih, Yanduk, sudah repot-repot ke sini. Nggak repot kok, Pak, namanya juga menantu. Hehehe, sahutku sambil tersenyum. Selama makan, kami ngobrol ngalor ngidul tentang kesehariannya. Rupanya Bapak cukup nyambung ngobrol denganku. Terbukti beberapa kali beliau tertawa mendengar candaanku. Aku yang sebelumnya hanya ngobrol seperlunya saja, lama-lama mulai akrab dengannya. Obrolan itu berlanjut sampai beliau tiba-tiba membahas tentang kehidupan rumah tangganya yang akhir-akhir ini mengalami masalah dengan istrinya. Ibu mertuaku, akhir-akhir ini sering mengeluhkan perekonomian mereka. Ibu juga menjadi sering emosi, bahkan berimbas pada masalah skibidi pau-pau-pau mereka. Saat situasi seperti itu, aku bingung juga untuk menjawabnya. Aku lebih banyak diam dan merespon dengan mengangguk saja. Dan tak lama kemudian, aku berpamitan untuk pulang. Kalau begitu, Yuni pulang dulu ya, Pak, ucapku pada bapak mertuaku. Setelah mengalami beliau, aku bergegas pulang dan sampai di rumah kira-kira jam 3 sore. Rumah masih tampak sepi. Mas Yoyok dan ibu juga belum pulang dari acara arisannya. Karena lelah dan gerah, setelah berjalan dari sawah tadi, aku memutuskan beristirahat sejenak di hamarku, sampai tak terasa aku terlelap di sana. Entah berapa lama aku terlelap, namun saat aku membuka mata, betapa terkejutnya aku mendapati bapak mertuaku sudah mematung di depan pintu. Bapak, gemamku. Buru-buru aku merapikan diriku yang tampak sedikit semrawut saat itu. Yun, tadi bapak cuma mau cek aja. Siapa tahu ibu mertuamu sudah pulang dari arisan, ucapnya sambil tersenyum padaku. Memangnya belum pulang ya, Pak? Tanyaku heran. Belum tuh, padahal tadi bilangnya sebentar. Beliau lantas melangkah menghampiriku sambil membawa gelas yang aku sendiri tak tahu. Yun, ini bapak buatin teh buat kamu, ucapnya sambil memberikan gelas itu padaku. Dengan ragu aku mengambilnya. Sebenarnya aku terheran dengan sikap beliau saat itu. Jarang-jarang beliau bersikap manis, bahkan sampai membuatkan aku teh. Namun aku berpikir, mungkin hal tersebut merupakan bentuk perhatiannya. Setelah tadi aku membawakan bekal untuknya. Saat aku meminum teh tersebut, sesekali bapak mertua memperhatikanku. Tapi anehnya, tatapannya bukan hanya tertuju pada wajah atau gelas teh tersebut, tapi juga semua yang ada padaku. Sejenak aku terheran, apa ada yang salah denganku? Seketika itu aku menunduk mencoba meneliti kembali diriku. Rupanya baru kusadari jika dastuir yang kukenakan cukup menyita perhatian kala itu. Aku yang memang terbiasa menggunakan dastuir sederhana di rumahku, lupa jika saat itu sedang berada di rumah mertua. Maaf Pak, Yuni lupa kalau sekarang bukan di rumah sendiri. Seharusnya Yuni tidak seperti ini. Sebentar, biar Yuni salin dulu. Gak apa-apa kok Yun, sudah cepat habisin tehnya, biar gelasnya bapak bawa ke dapur, sahutnya. Iya Pak, ujarku sambil mengangguk dan buru-buru menghabiskan teh itu. Setelahnya, ku berikan gelas teh tersebut pada mertuaku. Tapi, bukannya mengambil gelasku, beliau justru menggenggam tanganku sejenak. Harusnya aku segera menarik tanganku, tapi yang ada, aku malah terpaku, sampai bapak tersadar dengan sikapnya itu. Maaf Yun, ujarnya salah tingkah.
Sementara aku masih terdiam, merasa ada yang aneh pada diriku. "Ya sudah, Bapak ke dapur dulu ya," lanjutnya. Aku masih diam, memperhatikan bapak mertua yang pergi meninggalkanku. Perlakuannya, bahkan wangi parfumnya justru membuat niat mulia timbul saat itu. Dan anehnya aku semakin penasaran dengan sikapnya itu. Belum lagi, kepalaku mendadak pening setelah menghabiskan teh tadi. Dan saat itulah aku tak menyadari jika beliau sudah memberiku resep rahasia pada teh yang kuhabiskan tadi. "Bapak, tunggu!" panggilku ragu saat beliau hendak sampai di pintu dapur. Aku seolah refleks memanggilnya, bahkan aku juga tak tahu apa yang sedang kualami saat itu. Pikiranku mulai tak menentu, keinginan dalam diri semakin tak terkecuali, apalagi akhir-akhir ini Mas Yoyok memang jarang memberi siraman rohani. Biasanya aku masih bisa menahan niat mulia tersebut, tapi berbeda untuk saat itu. "Iya, Yun, ada apa?" Beliau menoleh sambil tersenyum padaku. Yuni, belum selesai berbicara, sebuah feyukan kuterima saat itu. Aku bingung sekaligus terlena. Bahkan ketika sambutan perkenalan ia haturkan, aku hanya diam dan tak bisa berkata-kata lagi. Sikap tersebut justru membuatku nyaman, bahkan melebihi sikap suamiku selama ini. Jujur kuakui, aku larut akan suasana gembira dan ceria tersebut. Bahkan aku lupa jika beliau adalah orang tua dari suamiku. "Bapak bisa kan? Selesaikan masalah Yuni." Tanpa sadar aku berkata demikian. Mungkin karena pengaruh resep rahasia, kata-kata itu terlontar begitu saja. Dan ketika Bapak mendengar himbauan tersebut, dengan serta-merta, ia membawaku menuju singgasana, Taman Nasional, di mana Bapak dan Ibu mertua biasa mengatasi problematika mereka. Beliau seolah paham betul dengan permasalahanku. Dan anehnya, aku pun cukup antusias menyiapkan masalah-masalah yang melandaku. Sementara Bapak mertua senantiasa menyambut permasalahan itu. Beliau berlari menuju rerumputan padang Sahara dan mencari-cari karpet Aladin di sana. Konstan saja, aku memanggilnya dengan nada yang tak jelas maknanya. Entahlah, aku sungguh benar-benar tak mengerti dengan diriku sendiri. Bahkan, dengan sendirinya aku mengambil hikmah kehidupan dunia fana, lalu meletakkan pada wadiahnya. Aku kembali hanyut dalam aliran sungai Papua Nugini. Bahkan bencana banjir bandang yang memang jarang terjadi, akhirnya saat itu dilalui. Entah berapa lama rapat paripurna jabatanku hadiri, namun yang pasti, masalah yang selama ini dialami, akhirnya selesai tanpa ada beban lagi. Semua berlalu begitu saja. Meskipun setelahnya, aku sadar dengan apa yang dialami, tapi aku tak bisa hanya menyalahkannya, karena aku juga berperan dalam penyelesaian masalah yang ada. Sejak itu, baik aku dan Pak Hendra memilih untuk merahasiakan solusi permasalahan tersebut. Bukan apa-apa, tapi keputusan itu bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga masing-masing. Mas Yoyok pun juga tak pernah menaruh curiga. Sebab, setiap kali ia mengajakku pulang ke rumah mertua, aku selalu membuat alasan agar tak pergi ke sana. Aku sendiri merasa lega, karena setidaknya aku bisa menghindar dan tak bertemu dengan bapak mertua. Namun rupanya semua itu tak berlangsung lama, dan umur pun tak ada yang tahu kapan berakhirnya. 3 bulan setelah peristiwa tersebut, bapak mertuaku meninggal dunia karena suatu penyakit yang entah apa sebabnya. Jujur saat itu aku bahagia, tapi anehnya, ada pula rasa bimbang memikirkan nasibku ke depannya. Karena sebenarnya, tanpa sepengetahuan suamiku, aku Halimah, dan aku yakin hal itu hasil jerih wayah mertua. Telah kenangan yang pernah kulalui beberapa tahun yang lalu. Aku tahu jika hal itu keliru, namun di sini aku hanya ingin berbagi kisahku. Berharap tak ada yang mengalami kisah sepertiku. Terima kasih telah menyimak kisahku. Semoga bisa menjadi pelajaran dan sampai bertemu kembali di lain waktu.